praktikum pertama yaitu pembuatan pupuk Takakura. Metode Takakura ini tidak memerlukan lahan yang luas dan kapasitasnya sesuai dengan volume sampah organik yang dibuang rumah tangga sehari-hari. Dengan begitu, sampah dapat dikelola dengan mudah, tidak menimbulkan bau, tidak menyita banyak waktu dalam prosesnya, dan hasilnya pun dapat langsung dimanfaatkan. Adapun manfaatnya bagi tanaman yaitu dapat meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan serta perkembangan tanaman yang sudah kita budidayakan, dapat meningkatkan dan mempercepat hasil produksi tanaman, dapat meningkatkan kesuburan tanah yang kita budidayakan, sehingga tanaman lebih tahan daripada berbagai macam hama dan penyakit. Selanjutnya praktikum pembukaan lahan yang dimana bertujuan untuk menanam tanaman yang akan dijadikan sebagai bahan praktikum, yaitu tanaman sawi. Kemudian praktikum pembuatan bedengan, tujuannya dengan menggunakan bedengan membuat media tanam menjadi lebih rapi dan tertata karena jarak tanam yang digunakan seragam sebagai alat untuk menjaga kelembaban tanah dengan menggunakan bedengan. Sirkulasi udara di dalam tanah menjadi baik dan stabil, dapat membentuk irigasi tiap baris. Setelah itu, praktikum pengaplikasian pupuk kandang. Pupuk kandang bermanfaat untuk menyediakan unsur hara, makro dan mikro, yang dimana mempunyai daya ikat ion yang tinggi sehingga akan mengefektifkan bahan-bahan organik dalam tanah. Selain itu, pupuk kandang bisa memperbaiki struktur tanah sehingga pertumbuhan tanaman bisa optimal. Selanjutnya, praktikum penyemaian benih sawi. Tujuan penyemaian benih adalah untuk mengurangi kematian akibat tanaman yang belum siap dengan kondisi lapangan, baik itu melindunginya dari cuaca ataupun gangguan lainnya. Kemudian praktikum pembuatan pupuk organik cair. Pupuk organik cair adalah larutan dari hasil pembusukan bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, limbah agroindustri, kotoran hewan, dan kotoran manusia yang memiliki kandungan lebih dari satu unsur hara. Pupuk organik cair mempunyai beberapa manfaat, di antaranya dapat mendorong dan meningkatkan pembentukan klorofil daun dan pembentukan bintil akar pada tanaman, sehingga meningkatkan kemampuan fotosintesis tanaman dan penyerapan nitrogen dari udara. Dapat meningkatkan vigor tanaman sehingga tanaman menjadi lebih baik. Kemudian praktikum pengaplikasian pupuk Takakura. Takakura adalah salah satu metode pengomposan baik skala rumah tangga maupun skala kawasan. Metode ini tidak memerlukan lahan yang luas dan kapasitas cocok dengan volume sampah domestik yang dibuang oleh rumah tangga sehari-harinya. Pupuk ini sangat bermanfaat bagi peningkatan produksi pertanian, baik kualitas maupun kuantitas, mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan. Selanjutnya, praktikum penanaman bibit sawi, yang dimana praktikum ini kita melakukan benih yang telah disemai dan dipindahkan ke bedengan yang telah dicampuri dengan pupuk Takakura, yang dimana takaran telah diukur sesuai dengan takaran. Setelah itu, praktikum enzim papain. Papain merupakan enzim proteolitik yang terkandung dalam getah daun pepaya. Papain terdiri atas 212 asam amino yang distabilkan oleh 3 jembatan disulfida. Papain dapat digunakan sebagai bahan penghancur sisa atau buangan hasil industri pengalengan ikan menjadi bubur ikan atau konsentrat protein hewani. Walaupun bermacam-macam bahan sintetik serta protease dari bakteri dan jamur, papain masih tetap populer dan dimanfaatkan
dalam pengolahan bahan makanan karena diyakini sebagai produk alami. Cara kerja enzim ini dapat dilakukan dengan cara memecahkan molekul protein melalui kegiatan hidrolisis protein. Yang terakhir yaitu enzim bromelin. Enzim bromelin merupakan suatu enzim protease yang mampu mencegah protein melalui reaksi hidrolisis. Oleh karena itu dapat meningkatkan kadar protein. Enzim bromelin dapat menghidrolisis ikatan peptida dari suatu rantai polipeptida pada protein menjadi molekul yang lebih sederhana yaitu asam amino. Manfaat enzim bromelin untuk kesehatan senyawa yang satu ini diketahui bermanfaat untuk meringankan berbagai penyakit seperti bronkitis, sinusitis, osteoartritis, diare. Enzim bromelin juga diketahui memiliki fungsi untuk mengurangi rasa sakit pasca operasi dan penyakit jantung koroner.